apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana bersama Nasyang dan 3 suku yang saling bermusuhan, The Mirror Twin Cities. Maaf banget ya, suara aku lagi serak. Oke, lanjut. Pada episode ini menceritakan Nasyang telah sampai di Kasino Royi untuk janjinya dengan Murongxiu. Namun dia diusir oleh Sumo. Ada apa ya? Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Diawali dengan Nasyang dan Yanxi berada di tepian sungai yang sebelumnya membawa jasad pilot elang angin yang terjatuh. Nasyang mendekat pada Yanxi. Dia kaget karena mayat tersebut adalah orang suku mermaid. Yanxi memintanya untuk tidak berisik dan menutup mata mayat yang terbelalak. Kemudian Yanxi membuangnya ke sungai. Mayat itu tenggelam bersama ubur-ubur. Luka Yanxi terlihat semakin parah. Dia berjalan tertatih-tatih. Melihat itu, Nasyang segera memintanya istirahat terlebih dahulu dan mengikat luka di bagian kaki. Nasyang bertanya, kenapa Yanxi berusaha sangat keras menyelamatkan tubuh mayat tersebut. Yanxi menjawab, dalam legenda negara Hai, setelah mermaid mati akan kembali ke lautan biru tak berujung, bebas dari semua belenggu dunia, menyatu dalam uap air yang naik ke laut dan naik menuju surga, atau naik menjadi bintang yang bersinar, atau juga berubah jadi hujan, lalu jatuh kembali ke tanah atau laut. Nasyang bertanya lagi, sama-sama suku mermaid, mengapa dia membantu kekaisaran Changliu untuk membunuh sesama? Kata Yanxi, mereka dikendalikan oleh 10 penyihir dengan cacing boneka dan menjadi alat untuk mengendalikan elang angin. Nasyang berpikir, apa cacing boneka bisa disembuhkan? Atau bagaimana cara untuk menyingkirkannya? Jadi suku mermaid mau tidak mau harus saling membunuh dong, kata Nasyang. Iya, betul. Tidak ada cara lain, jawab Yanxi. Jika ingin bersaing dengan elang angin, hanya bisa memanfaatkan kelemahannya saat terbang rendah. Pertama, tembak dulu boneka mermaid yang mengendalikan mesin. Jika 100 tahun yang lalu suku Kongsang jatuh, kemungkinan mermaid masih bisa menang. Tapi sekarang, Bing Yi membentuk pasukan mesin untuk kekaisaran Changliu. Masih ada komandan mereka yang sulit dihadapi, yaitu Yun Huang yang sekarang adalah Wu Peng 20 tahun yang lalu. 20年前的Wu Peng，如今的Yun Huang. Nasyang merasa sedih atas kejadian yang menimpa suku mermaid. Tapi Yanxi bilang tak perlu dikasihani. Semua orang berpikir suku mermaid dilahirkan sebagai budak dan pelayan. Padahal saat terlahir suku mermaid memiliki ekor ikan yang awalnya tinggal di lautan biru. Namun 7.000 tahun yang lalu, mermaid ditangkap, membelah 2 ekor ikan menjadi 2 kaki untuk dijadikan budak manusia. Hingga sampai sekarang, mermaid sebenarnya bukanlah manusia. Entah itu perbuatan Kongsang atau suku Es, mereka hanya melihat mermaid sebagai binatang yang berbicara yang dapat dipelihara untuk memperoleh keuntungan. Nasyang ingin membantu mermaid, meskipun dia tidak tahu kenapa saat dia melambaikan tangannya bisa membuat elang angin terjatuh. Yanxi menjawab, kekuatan itu bukanlah milik Nasyang, melainkan kekuatan milik kekaisaran surgawi atas perintah Nasyang. Nasyang tetap ingin membantu, namun suku mermaid tidak ingin dibantu Kongsang. Tapi aku dari Zhongzhou bukan Kongsang, kata Nasyang. Kata Yanxi, dengan cincin yang dipakai Nasyang adalah sebagai pertanda bahwa Nasyang ada hubungannya dengan Kongsang. Yang jelas suku mermaid tidak akan menyakiti orang yang pernah membantunya. Lalu Yanxi menyarankan untuk menyembunyikan cincin Kongsang dengan sambil melilit kain pada cincin tersebut. Yanxi pun berpamitan dan tidak bisa lagi berjalan dengan Nasyang. Singkat cerita, Xin berpindah ke Kasino Royi. Kak Royi mengajak Sumo ke ruang sebelah. Ternyata di ruang tersebut sudah ada Yanxi yang terduduk lemas di kursi. Saat Yanxi akan memberikan penghormatan pada Sumo, dia malah terjatuh akibat luka yang semakin parah. Sumo melihatnya, mencoba mengeluarkan racun-racun di tubuh Yanxi. Kemudian racun-racun itu diserap oleh Anu. Yanxi ini adalah utusan dari Zhou, dari pasukan pemulihan. Dia berumur 280 tahun, yang kata Sumo tubuhnya masih murni. Utusan Zhou datang ke Taoyuan adalah hal yang sangat sulit dan berbahaya.
Tapi Yanxi bilang di perjalanan dia bertemu dengan gadis kecil yang menyelamatkannya. Jika tidak, kemungkinan Yanxi tidak bisa bertemu dengan Tuan Muda Sumo. Hal itu terjadi karena disebabkan oleh Kekaisaran Changliu. Yun Huang mengirim seseorang yang sekarang ditempatkan di dekat Kabupaten Taoyuan. Yanxi menjelaskan bahwa Yun Huan adalah jenderal besar di pasukan ekspedisi Klan S. Wu Peng sendiri yang merekrutnya. Ilmu pedangnya juga tinggi. Lalu Sumo bertanya, mengirim dia ke Taoyuan apakah untuk melacak Kaisar Surgawi? Belum sempat dijawab, ternyata Sumo telah merasakan bahwa Kaisar Surgawi telah datang ke sana. Sumo, 这个来了。 Sementara di luar, yang datang ke Kasino Rui adalah Nasheng. Dia sangat bahagia telah menemukan Kasino Rui. Tapi dia digoda oleh bapak-bapak yang mabuk. Untung saja ada Ting menakuti bapak-bapak tersebut. 不想被打得更惨，就赶紧滚！ Nasheng berterima kasih dan memperkenalkan dirinya. Ting pun segera ingat bahwa Nasheng adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Murongxiu. Lalu Ting membawanya masuk bertemu dengan Murongxiu. Setelah bertemu, Murong dan Nasheng saling bertukar kabar. Murong bercerita bahwa dia diselamatkan oleh Kak Rui dan Shi Jing. Lalu Nasheng menanyakan Shi Jing, di mana Shi Jing berada di sebelahnya. Dia sangat heran karena Shi Jing adalah pemabuk dan terlihat tidak meyakinkan bahwa bisa menjaga Murongxiu. 这是西京大人。 Shi Jing adalah murid pertama Master Pedang Zun Yuan dan juga pendekar pertama di Yun Huang, kata Ting. Namun, tiba-tiba Shi Jing mengeluarkan pedangnya dan merobek kain yang membungkus cincin Kongsang di jari Nasheng. Cincin yang dipakai Nasheng bukan cincin biasa, melainkan sebuah artefak suku Kongsang Kekaisaran Surgawi. Darah keluarga Kekaisaran Kaisar Bintang merupakan sumber kekuatan Kongsang untuk memerintah Yun Huang selama 6-7 ribu tahun. Kekuatan tersebut terpadatkan Kekaisaran Surgawi yang akan melindungi pemakainya selamanya. 这种力量凝集在黄天处，会保护历代的佩戴者。 Kemudian, Murong bilang harusnya Nasheng tak butuh bantuan dengan kekuatan yang ia miliki. Kenapa Nasheng harus berpura-pura menyedihkan? Nasheng menjawab bahwa tangan bau yang telah menyuruhnya. Setelah itu, dia bertemu dengan rohnya hanya 2 kali saja. Shi Jing menyela pembicaraan. Dia tak peduli apa sebenarnya tujuan si tangan bau. Yang jelas dia diminta oleh orang tua Murong, yaitu Hong Sang, untuk melindungi anaknya dan tidak akan membawa orang 不 lain. 管这到底是为了什么，我只用了红山照顾这个小子，可不打算带 Kemudian 着其他的。 datang Sumo yang tiba-tiba mengusir Nasheng. Nasheng berlindung di belakang Murong. Dia tahu kalau orang yang baru datang itu adalah Sumo yang sebelumnya mereka bertemu saat perjalanan ke Tianchu. Nasheng bilang kalau Sumo membunuh banyak orang. Sumo tetap mengusir Nasheng. Lalu Kak Rui angkat bicara. Dia memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan Sumo bahwa dia adalah tuan muda di Kasino Rui. Nasheng sangat sedih karena hari sudah larut. Dia tidak tahu akan pergi dan tinggal di mana. Sumo bilang bahwa di tempat tersebut tidak menyambut orang-orang yang punya kaitan dengan Kongsang. Lalu datang Yanxi. Dia melihat ada Nasheng berada di sana. Yanxi pun memberitahu bahwa gadis kecil yang menyelamatkannya adalah Nasheng. Tapi Sumo memberi pilihan pada Yanxi. Mana yang lebih penting, memilih gadis itu dengan cincin Kongsang atau suku Mermaid? Ternyata Yanxi juga tak bisa berbuat apa-apa. Dia juga mempersilahkan Nasheng keluar dari Kasino Rui dan akan mengantarnya. Nasheng terlihat semakin sedih dan kesal karena tak ada seorang pun yang mau membelanya. Dia melempar tas berisi rumput giok pada Murong dan tak sudi menerima beberapa rumput giok untuk dia jual. Nasheng terus berlari diikuti Yanxi. Dia sedih dan sangat marah karena adanya cincin Kongsang di tangannya. Semua orang tidak ada yang mau menerima Nasheng. 有时候，有些事情就是无法解 Nasheng 释。 berlari lagi, dia duduk di sebuah teras rumah. Tak selang beberapa lama, Nasheng mendengar keributan yang ternyata adalah tentara Changliu sedang mencari Nasheng karena memakai cincin Kongsang. 我要看到一个戴着奇怪戒指的，这么高的小姑娘。 Dia berlari lagi mencari tempat yang lebih aman. Saat dia duduk di sana, Nasheng melihat sebuah bintang jatuh. Dia berdoa pada dewa dengan memejamkan mata. Saat bersamaan, Baying datang ke hadapan Nasheng. Dia bertanya pada Nasheng apa harapannya.
Nasyang menjawab, meminta Tuhan memberkati dan tak lagi dikejar-kejar oleh orang-orang. Nasyang mengira ada Tuhan yang langsung bercakap-cakap dengannya. Lalu Baying bilang lagi bahwa memakai cincin itu dapat menyebabkan banyak masalah. Dijawab lagi dong sama Nasyang, memang iya betul. Bahkan dia sekarang tidak punya tempat untuk pergi. Nasyang kaget dan segera membuka matanya. Akhirnya, dia tahu bahwa yang bercakap-cakap dengannya adalah Baying. 当然了，如今都无处可去了。 Kedatangan Baying ke sana adalah untuk menjemput Nasyang. Selain itu, Baying akan mencari Shi Jing. Nasyang yang mendengar bahwa Baying akan mencari Shi Jing, kaget. 他叫西京，是我的师兄。 Sementara di kasino, terlihat Sumo sudah tertidur lelap. Lalu, ada seorang perempuan masuk yang mengira adalah kamarnya. Dia membuka pakaian luarnya dan melihat ada Sumo yang tampan tidur di tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba... Dan episode ini berakhir. Gimana? Penasaran dengan episode selanjutnya? Kalau gitu stay tune terus ya di Mimin Story. Maaf juga suaraku udah agak-agak serak nih. Ada animasi lain yang tak kalah seru yang Kirana bawain. Ya udah, Kirana pamit undur diri ya. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.